Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1411 berbahaya. 5% dan layanan dari planet Lord selama 10 tahun setelah selesainya periode 3 tahun pertama. Jasmine tidak bisa lagi tetap tenang mendengar kata-kata tersebut, emosinya berfluktuasi untuk kedua kalinya hari itu. Apa yang baru saja Anda katakan? Harus diketahui bahwa pembagian penguasaan alkimia susunan, dan banyak bidang yang terkait dengannya. Dibagi sedemikian rupa sehingga penguasaan satu langkah di bawah tingkat budidaya tertentu dapat membantu para penggarap satu langkah di atas. Weapon smithing menjadi salah satunya. Beberapa pengecualian, ini mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sederhana. Sederhananya, seorang alkemis tingkat umum mampu meramu pil yang berguna bagi para ahli tahap formasi meridian. Logika ini berlanjut, artinya Grandmaster dapat membuat pil yang berguna bagi para dewa. Akhirnya, Comet Lords dapat membuat pil yang berguna bagi para ahli Dao. Ketika seseorang mencapai titik ini dalam rangkaian logika ini, nilai seorang penguasa planet tiba-tiba menjadi menantang dunia. Keberadaan mereka berada di puncak dari semua yang ada. Jika Jasmine memiliki seorang penguasa planet yang secara pribadi meramu pilnya, apa hasil yang akan dihasilkannya? Kenyataannya adalah bahwa sekte kabut air dan banyak klan dan sekte lain yang memiliki peringkat serupa memiliki banyak bahan spiritual kelas planet yang hanya mengumpulkan debu. Tidak dapat digunakan. Kadang-kadang, mereka terpaksa membuat keputusan menyakitkan dengan langsung mengonsumsi buah-buahan dan tanaman spiritual ini meskipun mereka tahu betapa mereka telah menyerah dengan tidak meraciknya menjadi pil. Dengan seorang penguasa planet, patah hati seperti ini akan menjadi masa lalu. Bahkan Ri pun terkejut. Dia tahu bahwa Tuan Dion adalah seorang Raja Bintang, tetapi dia masih merupakan roh parsial. Dia tidak memiliki stamina untuk meramu pil tingkat tinggi seperti itu. Bahkan jika Dion memberinya tubuh, akan memakan waktu lama sebelum tubuh itu tumbuh cukup kuat untuk menahan beban kekuatan jiwanya. Ini hanya berarti satu hal, Dion adalah penguasa planet sekarang. Seolah-olah menanggapi pemikiran istrinya, kekuatan jiwa Dion berkembang pesat. Jasmine merasakan jiwanya sendiri gemetar karena rendah diri ketika gambar indah planet merah, biru, dan hijau melayang di udara. Kamu adalah penguasa planet. Tentu saja dia menganggap tindakan keselamatannya sebagai lelucon. Dia sebenarnya adalah eksistensi yang luar biasa. Jika Jasmine tidak yakin sebelumnya, dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa Dion tidak mungkin seorang surgawi. Nalurinya pasti salah. Mustahil bagi tubuh makhluk surgawi untuk menahan kekuatan jiwa Dao yang begitu kuat. Dia berkeringat dingin ketika dia memikirkan betapa dia telah menahan Dion. Mungkinkah dia sebenarnya jauh lebih kuat darinya? 3 tahun dari sekarang, selama kamu memberiku bahan-bahannya, aku akan membuat pil planet grade apapun yang kamu pilih. Tidak ada batasan atas. Selama kamu menyerahkan bahan-bahannya kepadaku sebelum perjanjian 10 tahun kita berakhir, aku akan meramunya untukmu meskipun itu membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Dada Jasmine yang besar terangkat pelan. Detak jantungnya bergema di ruang singgasana. Tapi aku ingin memperjelas satu hal, kata Dion dengan mata menyipit. Aku hanya memilih untuk bekerja bersamamu karena aku tidak mempunyai kesempatan lain. Jumlah orang yang telah kamu bunuh dengan menggunakan senyum cerah dan penampilan polos itu jauh lebih banyak daripada yang bisa kubayangkan. Meskipun aku paham kamu melangkah ke jalan yang membosankan ini demi bertahan hidup di bawah serangan klan kabut. Kamu harus tahu bahwa aku meremehkanmu. Pil yang kamu minta untuk aku buat tidak ada hubungannya dengan jalan kejahatan. Jika kamu membutuhkan pil jalan iblis atau jalan iblis, aku akan menurutinya. Tapi aku tidak akan pernah membantu perbuatan jahatmu. Jika saya mengetahui bahwa Anda terus melakukan praktik jahat Anda setelah pertemuan hari ini, saya pribadi akan membunuh Anda. Tawa keras Jasmine tiba-tiba memenuhi aula sekali lagi. Setelah seseorang melangkah ke jalan kejahatan, tidak ada jalan untuk kembali. Saya akan memenuhi permintaan Anda, tetapi saya akan melakukan sesuka saya setelah kesepakatan kita selesai. Aku akan mengundang kemarahanmu dengan tangan terbuka sesudahnya. Matanya menyipit sekali lagi, membuat lubang di tubuh Dion. Tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa mencapai apa yang klan Mist tidak bisa lakukan? Di masa lalu, dia hanyalah seorang anak kecil, namun dia bertahan dalam rahang raksasa tersebut. Sekarang, dia adalah pakar Dao tinggi, sebuah eksistensi yang bahkan kuadran terluar pun tidak akan tertarik. Bahkan jika klan yang mendukung Dion jauh lebih mengesankan, bukankah kesulitannya akan jauh lebih sedikit? Bisakah kita mempercayainya? Ri bertanya. Beberapa jam kemudian, Clara dan Ri merebahkan lengan Dion, keringat tipis menutupi tubuh tanpa celah mereka. Sudah lama sekali sejak salah satu dari mereka benar-benar istirahat. Jadi mereka meluangkan waktu untuk bersenang-senang dengan menara bijak iblis saat mereka melakukan perjalanan menuju Soul Rending Peak.
Dion yang selama ini menikmati kelembutan tubuh istrinya memandang ke arah langit-langit dengan ekspresi termenung. Aku tidak tahu seperti apa dia sebelum dia jatuh ke jalan jahat, tapi hampir mustahil baginya untuk keluar dari jalan itu sekarang. Jika itu sesederhana dia mendapatkan kekuatan melalui metode buruk, itu mungkin baik-baik saja. Tapi, jalan jahat bahkan mengubah kepribadianmu hingga ke intinya. Cara terbaik Dion menggambarkannya adalah dengan membandingkannya dengan apa yang dia rasakan ketika dia melihat sekilas kebenaran tersembunyi dari Chaos Flames miliknya. Bahkan individu yang berkemauan keras seperti dia benar-benar tersesat, jatuh dalam keputusasaan. Jika bukan karena tubuh undeatnya, dia pasti sudah mati sekarang. Jalan jahat bekerja pada pikiran dengan cara yang sama. Namun, itu jauh lebih mengerikan. Pada awalnya, seseorang bahkan tidak menyadari perubahan dalam dirinya. Kemudian, suatu hari mereka bangun dan menyadari bahwa mereka menjadi persis seperti Jasmine. Lebih buruk lagi, mereka tidak akan merasa menyesal atau menyesal. Mungkin sebagian kecil, bagian yang sangat tersembunyi dari diri mereka akan melakukannya. Tapi, itu akan tenggelam. Bagi Jasmine untuk berkultivasi ke alam Dao menggunakan metode ini, dia sudah terlalu jauh. Dion tahu bahwa dia memulainya sebelum dia memasuki alam surga, yang berarti setidaknya beberapa lusin ribu tahun telah berlalu. Hanya ini yang dia ketahui sepanjang hidupnya. Sebenarnya, Dion sudah menyiapkan metode untuk membunuhnya. Karena kontrak jiwa yang mereka berdua tanda tangani, mustahil baginya untuk menggunakan pil yang dia buat untuk mencapai hal ini, yang berarti dia hanya bisa memikirkan metode lain. Ini terlalu berbahaya, Clara berkata sambil mengerutkan kening. Dion menghela nafas. Mungkin, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalian berdua mungkin sudah lama tidak kembali ke puncak landing jiwa, tapi keadaannya benar-benar berantakan. Merupakan kesalahan jika mereka bermigrasi tanpa pengawasanku. Sekarang, memperbaiki masalah ini akan menjadi kerumitan besar. Perbaikannya mungkin tidak sesulit yang Anda bayangkan. Clara berkata sambil berpikir. Dion berkedip. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1412 dipuja. Clara mempelajari ilmu biologi ketika dia kuliah di Princeton. Namun, ini hanya karena kematian ibunya karena kanker telah mendorongnya ke arah tersebut. Clara Dion yang di masa mudanya tahu tidak menyukai sains sama sekali. Meskipun dia selalu penasaran dengan cara kerja dunia, itulah sebabnya susunan alkimia membuatnya terpesona, itu bukanlah minat utamanya. Meskipun Ri menyukai alkimia susunan, Clara melihatnya sebagai satu sisi dari teka-teki yang jauh lebih besar yang ingin dia pecahkan. Faktanya, watak dinginnya terpupuk terutama karena apa yang dia sukai lebih dari apapun adalah secara pasif mengamati hal-hal di sekitarnya. Karena rasa penasarannya tersebut, Clara awalnya berniat mempelajari sejarah dengan fokus pada pemerintahan kuno. Lagi pula, dengan ayah yang menjadi presiden. Bagaimana mungkin Clara tidak terpengaruh? Meskipun dia bukan pemimpin karismatik seperti ayahnya, dia jelas memiliki kecintaan yang sama terhadap pemerintahan dan sejarah. Mengapa Gemen meluangkan begitu banyak waktunya di sela-sela kesibukannya untuk terus-menerus memberikan pidato di berbagai universitas? Justru karena dia paling menghargai pembelajaran semacam ini. Dia ingin menguasai dan memahami segala sesuatu di sekitarnya. Pasangan ayah anak ini tidak jauh berbeda, hanya saja pendekatan mereka terhadap hobi mereka sangat berbeda. Clara menjadi pengamat pasif, sedangkan Gemen menjadi partisipan aktif. Aku hampir mengira kamu sudah menyerah, kata Dion sambil tersenyum cerah. Kamu sudah lama tidak mengungkit hal seperti ini. Menurut Anda mengapa saya menghabiskan begitu banyak upaya di jaringan Sapientia? Karena kamu sangat mencintaiku, Dion bertanya penuh harap. Clara mendengus, menyebabkan Ri terkikik. Apa yang kalian berdua bicarakan? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ibu Clara adalah seorang sejarawan, dan ayahnya, sebelum dia menjadi presiden, sebenarnya juga seorang sejarawan. Mereka berdua fokus pada sejarah pemerintahan dan naik turunnya kerajaan. Kerajaan fana seperti milik kita tidak bertahan lama seperti kita. Dunia bela diri, jadi mereka mempunyai ukuran sampel yang cukup besar untuk dikerjakan. Gemen percaya bahwa dia berada di ambang pemahaman sistem pemerintahan yang sempurna, namun dia merasa bahwa dia harus menjadi partisipan untuk memahami mengapa begitu banyak pemerintahan yang gagal. Clara kemungkinan besar akan mengikuti jejak mereka tapi Clara tersenyum pahit. Meski kini ia sudah menjadi wanita dewasa dengan keluarga bahagia di sekelilingnya, kematian orang tuanya masih merupakan pil pahit yang harus ditelan. Untungnya, kehangatan lengan Dion yang melingkari dirinya dan Ri yang dengan lembut menggenggam tangannya membuatnya merasa jauh lebih baik. Saya berpikir bahwa metode terbaik untuk membalikkan keadaan secepat mungkin adalah dengan menggabungkan beberapa karakteristik pemerintahan Romawi dan pemerintahan suku Afrika. Semakin banyak Clara berbicara, semakin cerah mata Dion yang berbinar. Bahkan sebelum dia menyelesaikannya, Dion tiba-tiba merasa bahwa istrinya lebih menarik dari sebelumnya. Mau tak mau dia menerkamnya pada ronde kedua, membuatnya sangat sedih karena pidatonya baru setengah selesai.
Saat ini, Dion berdiri di atas dua tempat tidur, tangannya mengepal erat. Bisa dibayangkan tingkat kekuatan yang dibutuhkan seseorang dengan tingkat kehalusan tubuhnya untuk mengeluarkan darah dari tinjunya, namun inilah yang sebenarnya terjadi sekarang. Di hadapannya tergeletak Mia dan Bella. Pada titik ini, mereka hanya bisa tetap terjaga selama 3 atau 4 jam sehari, dan tertidur lelap tidak ada yang bisa membangunkan mereka selama sekitar 20 jam tersisa. Budidaya mereka juga memburuk. Dari alam pengumpulan esensi, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai pejuang alam yayasan sekarang. Meskipun Jenderal Iblis Qaeda telah melakukan yang terbaik untuk menyambungkan kembali anggota tubuh mereka, tingkat atrofinya sangat menakutkan. Ki spasial anak surga itu benar-benar berbahaya. Ia bisa membelah tubuh ahli Dao dengan mudah, apalagi tubuh Mia dan Bella yang sudah lemah. Dion merasakan rasa bersalah yang sangat besar. Dia telah berjanji untuk menunjukkan dunia kepada kedua gadis ini sebelum waktunya tiba. Dia bahkan berencana menemukan sesuatu yang bisa menyembuhkan mereka dari lelang Sapientia. Namun, apa yang terjadi? Bukan saja dia gagal memenuhi harapan mereka, masalah-masalah konferensi telah membuat lelang semakin mundur. Dion tidak berani berharap mereka bisa bertahan sampai saat itu. Melihat sekeliling ruangan tanpa sinar matahari, hati Dion terasa berat. Dia sering melupakan hal lain demi mengejar kekuasaan. Tapi apakah itu tindakan yang benar? Dia tiba-tiba merasa seperti seorang ayah dari alam fana. Mengubur kepalanya dalam pekerjaannya dan mengabaikan keluarganya demi mengejar cita-cita luhur yang bahkan tidak terlalu berharga. Pada awalnya, Dion meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak seperti itu. Lagi pula, bukankah berurusan dengan entitas adalah sesuatu yang ada di pundaknya? Dia telah menerima permintaan tuannya. Bagaimana dia bisa mengingkari? Ditambah lagi, kehidupan teman-teman dan keluarganya berada dalam keseimbangan. Mereka semua bergantung padanya suatu hari nanti untuk menjadi cukup kuat untuk mengalahkan pria itu. Tapi, mungkin dia terlalu memuji dirinya sendiri. Dia menghabiskan total hampir 80 tahun di Chaos Universe. Meski hanya 3 tahun berlalu di timeline utama, ini adalah kebenarannya. Pertanyaannya pada dirinya sendiri adalah, apakah itu benar-benar layak? Keuntungan yang dia peroleh dengan menghabiskan waktu bersama Madeline dan mendukungnya masuk ke dunia mistis api emas sejauh ini melampaui apa yang dia peroleh di Chaos Universe sehingga masalahnya mirip dengan langit dan bumi. 53 tahun. 53 tahun yang dia habiskan tanpa henti melawan binatang buas embrionik, namun semua kekuatan yang dia peroleh dalam waktu itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan satu pil pulsa. Seseorang dari luar yang melihat ke dalam mungkin menganggap pikiran Dion konyol. Bukankah hal-hal ini hanya kebetulan saja? Bagaimana mungkin dia tahu sebelumnya bahwa tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak waktu di Chaos Universe? Ditambah lagi, bukan berarti dia tidak menerima manfaat apapun. Karena dia meluangkan waktunya untuk mencapai dunia mistis sang bijak iblis, dia berada pada posisi yang tepat untuk menimbulkan kekacauan dalam aliansi binatang buas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1413 setelah. Namun, Dion sama sekali tidak mempercayainya. Pertama, dia bertemu Silver Fang hanya beberapa hari setelah memasuki alam semesta itu. Itu berarti Dion mengetahui koloni binatang itu ada di Chaos Universe sejak awal, apa gunanya menunggu 53 tahun untuk mengambil tindakan. Jika Dion menuju dunia mistik terlebih dahulu, dia akan menghemat banyak waktu. Ditambah lagi, dia bisa menghentikan Zabia dan murid Ipsum karena menderita luka parah seperti itu. Jika dia melakukan itu, maka mereka pasti sudah masuk ke alam Dao tanpa membuang waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Pikiran Dion kacau. Rupanya nyala api yang berdaulat pun tidak dapat berhenti untuk meragukan dirinya sendiri kali ini. Mungkin ini sebabnya dia belum membentuk hati Dao sesuai harapannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Dion menunjuk pada saudara kembarnya. Mereka dibalut dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi bau obat yang kental tidak dapat menghilangkan bau busuk dan infeksi. Qaeda kehilangan kata-kata ketika dia mencoba menjelaskan pikirannya kepada Dion. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa dia hanya bisa meringankan sebagian rasa sakit mereka dengan menguras tekanan yang diberikan oleh nanah di dalam tubuh mereka. Suatu kali, Qaeda mencoba mengeluarkan daging yang membusuk dan terinfeksi dari tubuh mereka, berharap dengan membuang jaringan mati mereka akan membuka jalan menuju kesehatan. Tapi, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa semuanya tidak ada habisnya. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira saudara kembarnya adalah mayat hidup. Bagaimana mereka masih hidup berada di luar kemampuan untuk memahaminya. Sementara Dion sedang melamun, seberkas cahaya kecil terbuka untuk memungkinkan bayi kecil yang berjalan masuk. Dion tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat Junior masuk. Rupanya Madeline belum siap menjadi seorang orang tua, namun jika Junior berhasil melarikan diri darinya meskipun ada perbedaan dalam budidaya mereka.
Junior mendorong ke depan, menggunakan tubuh yang lebih kuat dari rata-rata untuk berdiri dan maju, mata peraknya yang besar menatap ke arah si kembar dengan sedih. Dion menghela nafas. Meskipun si kecil belum menyadari fakta bahwa mereka adalah satu orang yang sama, sepertinya dia secara tidak sadar berbagi beberapa penyesalan Dion. Kakak laki-laki, menjemput Junior, Dion ingin berbalik untuk pergi, tetapi suara lemah dari saudara kembarnya itu menghentikan langkahnya. Pada akhirnya, Dion menghabiskan 4 jam berikutnya bersama Mia dan Bella, berharap penampilan Junior bisa sedikit menghidupkan suasana hati mereka. Setelah dia pergi, beban di hatinya masih ada, namun dia tidak memberikan janji yang sama seperti yang dilakukan Ellie. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Dion tidak melihat jalan menuju kemenangan. Lihat novel chapter baru di novelbean.com. Setelah dia pergi, Dion berbicara dengan Kaeda sekali lagi, bertanya-tanya mengapa dia tidak memindahkan si kembar ke alam mistik binatang surgawi. Tapi, dia segera mengetahui bahwa Kaeda sudah mempertimbangkan hal ini, tapi entah kenapa berada di sana hanya mengizinkan gejala si kembar. Tidak lama setelah itu, mereka mengetahui bahwa sinar matahari langsung pun menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menempatkannya di ruangan gelap, melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengurangi rasa sakit mereka. Dion menghela nafas. Apakah surga sungguh tidak adil? 2 anak yatim piatu yang praktis menghabiskan seluruh hidupnya sebagai budak, kini bahkan tidak bisa menikmati kebebasan ketika diserahkan kepada mereka. Tentu saja, Dion telah melakukan segala yang dia bisa untuk memeriksa tubuh mereka. Tetapi bahkan dengan akal sehatnya, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Dan, untuk pertama kalinya, bukan hanya guru agungnya yang bingung, begitu pula Dao Alkimia Arai. Dion ingin membuangnya ke pikirannya, tapi dia tidak bisa. Setiap kali dia mencoba, yang dia ingat hanyalah Mia dan Bella yang menghancurkan nyawa mereka untuk menyelamatkan budak jiwa yang malang itu. Jika bukan karena mereka, tindakan gegabah Dion akan menyebabkan kematian jutaan orang. Jelas sekali bahwa mantan budak jiwa juga merasakan sakit ini. Meski Dion adalah sosok angkuh yang belum pernah mereka temui, banyak dari mereka yang sudah bertahun-tahun berinteraksi dengan Mia dan Bella. Faktanya, mereka berdua telah bertindak sebagai asisten Ellie selama Dion tidak ada, sehingga mereka menghabiskan banyak waktu untuk merawat mereka secara langsung dan membantu mereka mengatasi trauma mereka. Mereka bahkan secara pribadi telah membantu banyak budak jiwa menemukan orang tua mereka, tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun meskipun mereka sendiri adalah yatim piatu. Tidak tahu harus berbuat apa, Dion mengunci diri di kamar setelah mengadakan pertemuan seluruh keluarga dan kepala sekte 3 hari kemudian. Untungnya, dia tidak sampai memikirkannya tanpa henti. Meskipun ada bayangan ini dalam hidupnya, ada juga kebaikannya. Setelah perjalanannya ke dunia mistis api emas, dia telah memperoleh keuntungan dalam jumlah yang hampir tidak masuk akal. Praktis mendapatkan kekayaan dari keberadaan yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Tentu saja, itu tidak terlalu berlebihan mengingat banyaknya sumber daya yang disia-siakan Orcus, tapi itulah yang dirasakan Dion yang sampai sekarang belum mengetahui apa itu kekayaan sebenarnya. Segera, banyak sekali bahan yang tersebar di hadapan Dion sebelum Battle Cauldron muncul di tangan. Ramuan spiritual ini tidak lain adalah apa yang dibutuhkan Kawa, Iburi, untuk mengembalikan kesehatannya sepenuhnya. Setelah hampir 30 tahun, dia akhirnya bisa kembali memasuki wujud manusianya. Sebelum Dion memulai konferensinya, dia bertanya kepada guru besarnya tentang penderitaan ibu mertuanya. Menurut lelaki tua itu, Kawa membutuhkan pil pemecah penghalang. Dari kata-kata Abraxas, pil pemecah penghalang adalah pil tingkat komet, namun, dalam masyarakat saat ini, kemungkinan besar pil tersebut dipecah menjadi pil tingkat bintang. Tentu saja, hal ini disebabkan oleh dibuangnya susunan yang dimisalkan sebagai sebuah praktik. Setiap kali Dion teringat bahwa ibu kandung Madeline, Nora, tidak mampu membuat pil tingkat master meskipun dianggap sebagai Raja Bulan, dia hanya bisa kekerasan. Setelah memikirkan hal ini begitu saja, mata Dion bertanya. Meski tangannya tidak pernah berhenti mengolah dan menyiapkan bahan, pikiran ada di dunia lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1414 segera. Penguasa bulan sangat langka di kuadran menara. Mungkinkah ibu kandung Madeline adalah tokoh utama di antara persekutuan Sapientia? Dion menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Tindakan orang tua kandung Madeline selalu membuatnya bingung. Lagi pula dia tidak pernah bisa menebak siapa mereka. Pil memecahkan penghalang sama sekali tidak normal. Seperti namanya, ini berkaitan dengan mendobrak penghalang. Namun apa yang dimaksud dengan penghalang ini hampir tidak dapat dibayangkan. Harus ada perbedaan antara pil kuno dan pil biasa. Pil pemecah penghalang adalah pil kuno dan karena itu peringkatnya jauh lebih rendah di masa lalu dibandingkan saat ini. Pil denyut nadi yang dibuat Dion juga termasuk dalam kisaran ini. Faktanya, setiap pil yang dibuat Dion memenuhi standar kuno berkat Dao of Arai Alchemy.
Namun, pil Martial Saint yang ditemukan Dion dan Ri adalah pil kelas bintang bahkan menurut standar kuno. Sebagai pil kuno yang dipandang sebagai pil kelas bintang saat ini, efeknya tidak terduga. Penghalang yang Kawa perlu hancurkan adalah penghalang yang dia buat di masa mudanya. Awalnya, dia memilih jalur binatang. Itu setelah dia bertemu Raja Acachia yang meninggalkan jalan ini untuk memasuki jalan manusia. Hal ini menghasilkan pukulan besar pada tingkat kualifikasi dan bakatnya. Oleh karena itu, ketika Loki melukainya dengan parah dengan memanfaatkan Patriark Kefasitas sebagai boneka, serangan balasan yang dia tahan jauh lebih parah dari yang seharusnya. Pil pemecah penghalang ini pada dasarnya akan memungkinkan Kawa memutar balik waktu, menempatkannya pada jalan pilihannya sekali lagi. Kali ini, dia bisa memilih kedua jalan. Harus dikatakan bahwa satu-satunya alasan Kawa memilih jalur binatang adalah karena dia tidak menyadari betapa berbakatnya dia di masa mudanya. Dia tidak mengetahui bahwa dia adalah pengguna benih iman Sungai Kitsune sampai beberapa waktu kemudian, jadi dia dipersiapkan untuk tetap berada di jalurnya sebagai anggota klan salju yang tertidur. Namun sekarang, Dion akan mengubah takdirnya. Dengan senyuman tipis, pikiran Dion memasuki tanah suci binatang surgawi. Melewati tong darah satu demi satu sampai pikiran terlintas pada satu binatang tertentu, rubah surgawi. Dengan mengintegrasikan esensi darah ini ke dalam pil pemecah penghalang. Itu akan membutuhkan satu langkah maju, menjadi pil tingkat planet kuno tanpa biaya bagi Dion. Bagian terbaiknya adalah rubah surgawi adalah salah satu binatang surgawi pertama yang punah, menjadikan tong darah mereka salah satu yang paling ampuh. Segera, pil pemecah nasib akan lahir. Ini, suara Kawa terdengar di telinga Dion. Dia telah kehilangan kemampuan berkomunikasi seperti manusia normal, tapi itu tidak berhenti untuk mengendalikan Ki. Dengan kembalinya Raja Acachia ke kerajaan Elfin, dia mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam urusan sehari-hari mereka. Banyak hal yang harus dia perbaiki karena ketidakhadirannya selama bertahun-tahun. Sayangnya, memenuhi tugas ini membuat Kawa seringkali sendirian. Untungnya, Ri baru kembali 2 hari yang lalu dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama ibunya. Jadi, semangat Kawa telah meningkat pesat. Tapi, siapa yang menyangka kue lain akan jatuh dari langit hari ini? Dion belum pernah memberitahu Kawa apapun tentang menemukan obat untuknya. Sebenarnya, Kawa sudah siap menghabiskan sisa hidupnya sebagai orang cacat. Meskipun sangat disayangkan bahwa dia hanya memiliki sisa 10.000 tahun yang dia peroleh dengan menyeberang ke alam surga, dia telah menerimanya. Karena 80 tahun sudah cukup bagi manusia. Bukankah dia akan terlalu egois mengeluh dengan waktu yang begitu lama di depannya? 10.000 tahun lebih dari cukup baginya untuk melihat putrinya tumbuh menjadi wanita luar biasa yang dia tahu akan menjadi Ri. Sebenarnya, Dion bukan ingin meninggalkan Kawa dalam kegelapan. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Ri bahwa dia akan bisa menyelamatkannya. Hanya saja meskipun Ri memiliki keyakinan mutlak pada Dion, dia juga tahu bahwa Dion memiliki banyak hal. Dia pikir lebih baik Kawa tidak terlalu berharap. Mata Ri berlinang air mata yang segera dia hapus. Dia tidak ingin memberi kesan pada Dion bahwa dia tidak percaya padanya, baginya, itu adalah dosa yang paling buruk. Tapi, Dion hanya tersenyum ringan, mencium kening Ri dan memeluknya. Bukankah salahnya jika istri-istrinya mengira dia begitu sibuk? Jika Dion hanya memikirkannya sebelumnya, dia sekarang yakin pada kesimpulannya. Kecuali jika dia benar-benar harus melakukannya, dia tidak akan pernah meninggalkan sisi mereka lagi. Dalam segala hal yang dia lakukan, mereka akan bersamanya. Apapun yang terjadi, jangan merasa kasihan padaku, Alex kecil. Kawa menenangkan putrinya, melompat ke bahu Ri dan mengusap pipinya ke pipinya. Tahun-tahun ini telah memungkinkan saya untuk meningkatkan kerohanian saya secara signifikan. Saya akan menjadi ahli yang jauh lebih baik sekarang dibandingkan sebelumnya. Maka aku akan bisa melindungimu sebagaimana seharusnya seorang ibu. Panjang Kawa hanya sekitar 2 telapak tangan, ekor putihnya yang dulu indah tidak terlihat lagi setelah Loki merobeknya. Tapi, pil pemecah nasib ini adalah kesempatannya untuk bangkit sekali lagi. Dion kecil, aura kuat apa yang saya rasakan dari pil itu? Itu membuat darah Kitsuneku mendidih. Awalnya, pil itu seharusnya adalah pil pemecah penghalang. Meskipun ini akan membantumu mendapatkan kembali bakat yang kamu miliki di puncakmu, kupikir aku harus mengambil langkah lebih jauh demi ibu mertuaku yang cantik, bukan? Dion menyeringai, tanpa malu-malu memuji Kawa. Ri dan Kawa tertawa kecil. Mereka memahami intinya. Saat ini, Dion tidak dapat membuat pil tingkat planet dengan keahliannya sendiri. Meskipun dia mungkin bisa memaksakannya dengan beberapa yang lebih mudah bersama dengan bantuan Battle Cauldron, persentase kemurniannya tidak akan lebih dari 10%. Mungkin 20% jika Dion sangat beruntung atau menggunakan level tinggi. Bahan, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1415 mengerti. Namun, penghancur penghalang yang berubah menjadi pil pemecah nasib ini adalah kasus khusus.
Pil pemecah takdir tidak berbeda dengan pil pemecah penghalang pada sebagian besar proses pembuatannya. Satu-satunya perbedaan adalah pil pemecah takdir dibaptis dengan esensi darah tingkat tinggi pada langkah terakhirnya. Karena sulitnya mengumpulkan esensi darah normal, apalagi monster kelas tertinggi, nilai pil pemecah nasib dituangkan 2 tingkat. Untungnya, spesies rubah langit dimusnahkan sebelum mereka jatuh di bawah tingkat tertinggi. Ini berarti tong darah mereka terisi seluruhnya dengan esensi darah tingkat tertinggi. Setelah sedikit bercanda, Dion akhirnya menjawab pertanyaan ibu mertuanya. Aura yang kamu rasakan adalah aura rubah surgawi. Aku tidak yakin apakah Kitsune ada izin dengan binatang purba itu atau tidak, tapi aku tahu kalau kamu memiliki riasan dasar yang sama. Karena Kitsune juga merupakan binatang tingkat tertinggi, Dion tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa mereka berevolusi dari rubah langit. Lagi pula, jarang sekali evolusi mencapai ketinggian yang sama dengan nenek moyang mereka. Rubah surgawi, Kawa kehilangan kendali atas emosinya. Bagi seorang wanita yang memiliki watak tenang seperti sungai yang tenang, ini jelas merupakan perasaan baru baginya. Dion mengangkat alisnya, bertanya-tanya apa yang sedang memikirkan Kawa. Tidak lama kemudian dia akhirnya berbicara. Dalam pengetahuan Kitsune, 10 ekor selalu menjadi yang paling tinggi. Tapi, seperti yang Anda tahu, Kitsune tidak seperti kebanyakan binatang lainnya. Alih-alih menjadikan kita lebih kuat, kita justru menjadi sedikit lebih lemah. Apalagi jauh lebih kecil, dalam wujud binatang kita. Menurut beberapa teks kuno kami sangat bergantung pada tipu daya dan penguasaan elemen kami untuk sekali lagi mencapai puncak level tertinggi, tapi kami telah kehilangan apa artinya menjadi binatang buas. Meskipun kami memiliki kesamaan bawaan, kami tidak memiliki tubuh yang kuat. Rubah surga adalah puncak dari tujuan kita sebagai Kitsune. Mereka tidak hanya memiliki penguasaan unsur, mereka tumbuh sangat besar seperti semua binatang lainnya. Mereka jauh lebih unggul dari 10 ekor meski hanya memiliki 1. Mendengar cerita Kawa, Dion mulai paham. Ternyata Kitsune merupakan keturunan rubah langit, namun mereka berhasil mencapai puncak cabang evolusi baru. Hanya saja cabang ini lebih rendah dari puncak yang dicapai rubah langit. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, Kilin dapat dianggap sebagai keturunan rusa surgawi, namun mereka berhasil mencapai puncak melalui perjalanannya sendiri, bahkan setara dengan naga perkasa. Sayangnya bagi Kitsune, meskipun mereka juga mencapai puncaknya, mereka melakukannya dengan jalur yang sebagian cacat. Mereka kehilangan banyak arti menjadi binatang. Sama seperti manusia, Kitsune sangat menekan pada sumber kekuatan luar, menariknya dari atmosfer di sekitar mereka. Tapi, hal ini menyebabkan mereka kehilangan kekuatan mereka. Pada akhirnya, wujud binatang mereka menjadi bahan tertawaan. Mereka tampak tidak berbeda dengan anak anjing yang menggemaskan. Memahami betapa besarnya kata Kawa, Dion tidak lagi merasa aman jika dia meminum pil itu di sini. Sebaliknya, dia dengan cepat membawa Kawa ke tingkat ke-18 dunia mistik binatang surgawi. Jadi kamu akhirnya berpikir untuk mengunjungi tuanmu? Esmeralda memandang ke arah Dion dengan ekspresi tidak senang. Meskipun dia setuju untuk tinggal di sini, ini hanya karena dia sudah lama tidak bertemu ibunya. Namun, dia banyak berinvestasi dalam peningkatan Dion. Bagaimana dia bisa menempatkan muridnya dengan tugas yang begitu berat dan tidak melakukan pekerjaannya sendiri? Jika Dion tahu bahwa gagasan Esmeralda tentang pekerjaan yang menyiksanya, dia tidak akan tahu harus tertawa atau menangis. Dion tersenyum. Tuan, saya mendengar Zaire datang menemui Anda. Mendengar Dion berkata begitu, ekspresi tegas Esmeralda berubah menjadi senyuman cerah yang hampir membutakan pengunjungnya. Bocah kecil itu biasa saja. Setidaknya dia tidak akan membuat malu di luar sana. Menyaksikan hiburan mencoba yang terbaik untuk menutupi rasa sombongnya, Dion merasakan kehangatan di hatinya. Tidak ada tempat yang lebih baik selain berada di sekitar keluarga. Memikirkan hal ini, dia menghela napas. Saat ini, Amporae, Lila dan Zaire telah pergi. Dia tahu mengapa mereka melakukan hal itu, tapi dengan perubahan pola pikirnya yang baru, dia tidak yakin hal itu sepadan. Ketika tiba saatnya dia harus entitas melawan itu bisa jadi merupakan hari di mana keberuntungan Dion akhirnya habis. Bukankah akan sangat memalukan jika dia menghabiskan seluruh waktunya tanpa berpikir panjang? Jika dia ditakdirkan untuk mati suatu saat nanti, dia ingin tahu bahwa dia telah menjalani kehidupan yang baik terlebih dahulu. Mungkin aku terlalu meremehkanmu, kata Esmeralda sambil berpikir. Kamu sudah dewasa. Pemandangan Dion yang putus asa membayangi mimpi Esmeralda. Itu membuatnya merasa lebih baik melihat dia perlahan-lahan menarik dirinya keluar. Dion tersenyum penuh arti. Tidak cukup. Sambil mengompol, dia menggendong ibu mertuanya sebelum menyerahkan pil itu padanya. Alis Esmeralda terangkat saat melihat ini, langsung memahami mengapa Dion berpikir sebaiknya datang ke sini. Saat pil memasuki mulut kecil Kawa, cahaya bersinar membuat Dion, Raja Acachia, dan Ri terbang.
Meskipun keadaan Esmeralda sedikit lebih baik karena kenyataannya dia adalah roh, dia merasa terlalu tidak nyaman untuk tetap berada di lingkungannya, malah memutuskan untuk menjauh dari diri juga. Seperti yang diharapkan, berjanji seperti itu membuat keempat klan binatang-binatang waspada. Banyak yang percaya bahwa ada musuh setelah bertahun-tahun damai, namun setelah melihat keadaannya, mereka menjadi tenang, mengamati dengan minat yang tertahan. Kenapa aura ini terasa begitu familiar? Pada saat itu, Nenek Celeste sedang menyimpannya secara tertutup. Bagi seseorang seperti dia yang memiliki peluang kecil untuk menjadi eksistensi tinggi, ini adalah kejadian biasa. Sejak Dion membanjiri tingkat 18 ini dengan energi primordial, dia merasakan banyak hambatan baik pada budidayanya maupun garis keturunannya yang melonggar. Jadi, dia telah memasuki budidaya pintu tertutup untuk menuju alam Dao ke-10 dan akhirnya menjadi ahli Dao puncak. Sayangnya, hal ini sempat membuatnya merindukan penampilan cucunya, namun mau bagaimana lagi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1416 Raungan Perkasa. Nenek Celeste tidak pernah menyangka bahwa pada saat dia merasa telah kehilangan kesempatannya, esensi surgawi yang tiba-tiba mengamuk akan menguasai dunia mistis mereka. Saat itu, Nenek Celeste dengan cepat memanfaatkannya. Energi misterius melonjak ke arahnya, menggunakan esensi surgawi sebagai agitator untuk menyerang kemacetannya. Ki yang penuh teka-teki menabrak jalur meridiannya yang ke-82, mengalir dengan kekuatan tambahan. Di saat yang sama, tubuh Kawa terus-menerus mengeluarkan cahaya yang bersinar. Berkah surga turun dari langit, namun ini tidak seperti apa yang diterima Dion karena mencapai alam satu dengan diri hanya dengan teknik tingkat umum. Jika sebelumnya mereka dapat digambarkan sebagai titik cahaya yang sangat kecil, kali ini, sebuah pilar dewa turun dari langit, dengan lembut menyelimuti tubuh kecil Kawa. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga mustahil untuk melihat apapun. Tapi satu hal yang jelas, ukurannya semakin besar. Pilar ilahi itu berdenyut keluar, bergetar hebat seolah-olah sedang melawan sesuatu. Detik berikutnya, suara penghalang yang hancur terdengar. Nasib telah hancur, raungan tiba-tiba mengguncang tingkat ke-18 bahkan ketika pilar cahaya lain muncul di kejauhan. Mata Dion segera beralih ke arah itu, senyum cerah tiba-tiba menutupi wajahnya yang tampan. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang yang bisa melawan ahli Dao yang lebih tinggi? Yah, itu tidak sepenuhnya bohong. Meskipun dia tidak memiliki siapapun yang bisa bersaing, dia pasti memiliki seseorang yang benar-benar bisa menghancurkannya. Raungan dahsyat bergema di langit. Siluet seekor binatang raksasa memasuki mata semua orang. Tingginya lebih dari 200 meter dan panjangnya hampir mencapai 500 meter. Di belakangnya, banyak ekor yang berputar-putar dengan pikirannya sendiri. Hanya mereka yang mempunyai penglihatan paling tajam yang dapat menghitung bahwa ada 10. Namun, di saat berikutnya, mereka memudar, menyatu menjadi satu. Perlahan, pilar cahaya ilahi menyusut. Dengan itu, siluet itu menghilang secara misterius. Saat mata semua orang menyesuaikan diri dengan cahaya yang memudar, yang tersisa hanyalah seekor binatang buas yang kecantikannya bisa membuat hati seseorang bergetar. Tidak ada yang mengerti dari mana siluet besar itu berasal, tapi yang mereka tahu adalah siluet itu sudah tidak terlihat lagi. Binatang buas di depan mereka hanya tingginya sekitar 3/4 meter dan panjang sekitar 1,5 meter. Bulunya yang putih halus sama sekali tidak bercacat. Lingkaran cahaya suci yang samar-samar terpancar dari binatang itu, memberinya aura ilahi yang tak tertandingi. Binatang itu hanya bisa digambarkan sebagai seorang permaisuri, yang dengan lembut mengawasi rakyatnya. Di punggung binatang itu, 10 ekor cantik melambai ringan. Tapi, yang paling menawan adalah mata birunya. Mereka tampak sedalam lautan, tak terbatas dan misterius. Pada saat itu, Raja Acacia perlahan berjalan mendekat. Meskipun dia berusaha mempertahankan aura rajanya, dia tidak bisa menahan gemetar. Jenis rasa bersalah yang membebani kesadarannya mungkin tidak sebesar Patianeva, tapi dia merasa tidak jauh dari itu. Dia berhutang terlalu banyak pada istrinya ini. Sebenarnya, hubungan Raja Acacia dan Kawa sebagian besar dimulai karena kemampuan bawaan Raja Acacia dalam menjinakkan binatang sebagai elf. Inilah sebabnya meskipun mereka adalah suami istri, hubungan jiwa di antara mereka sebenarnya adalah hubungan antara binatang dan tuan. Baru setelah bertahun-tahun hidup berdampingan, mereka jatuh cinta dan menjadi suami istri. Meskipun Kawa bisa saja memutuskan hubungan ini ketika dia meninggalkan jalur binatang buas, dia memilih untuk mengingatnya saat-saat yang mereka habiskan bersama. Raja Acacia telah mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak pernah setuju. Namun, baru saja, Raja Acacia merasakan koneksi itu terputus. Sisi rasional dirinya tahu bahwa ini hanyalah efek samping dari pil pemecah nasib. Kawa pada dasarnya diberi kemampuan untuk memulai kembali dari awal. Tapi, ada bagian yang sangat tidak rasional dalam dirinya yang menyimpan sedikit kekhawatiran bahwa ini berarti Kawa tidak ingin bersamanya lagi.
Bagian yang paling menyedihkan adalah dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Pria bodoh, bukankah kamu akan menawari istrimu jubah? Saya akan terjebak dalam formulir ini jika Anda tidak melakukannya. Saat kata-kata istrinya masuk ke telinganya, Raja Akasia diliputi emosi yang begitu besar hingga dia hampir pingsan. Tapi, dia segera menurutinya. Biasanya, ketika binatang memasuki bentuk manusianya, mereka memiliki kemampuan untuk dengan cepat mengeluarkan pakaian dari dalam lingkaran spasial mereka. Tapi, yang jelas, Kawa sudah lama berhenti membawa barang-barang seperti itu, karena berpikir dia tidak akan pernah menjadi manusia lagi. Dion merasakan Ri dengan erat memegang lengannya saat dia melihat orang tuanya berpelukan. Sudah lama sekali mereka tidak bisa bersama seperti ini. Dion merasa bersyukur telah membantu mereka seperti ini. Lengannya melingkari pinggang kecil Ri. Dia tahu istrinya ini malu dengan air mata kebahagiaan yang ditumpahkannya, jadi dia membiarkannya, memberikan dukungan diam-diam. Mendongak, Dion melihat tuannya menghela nafas. Pada saat itu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mengambil paman majikannya dari lantai surga. Bahkan jika dia berada di lantai Dao, dia akan melakukan hal yang sama. Aku bertanya-tanya mengapa Kawa memiliki 10 ekor, bukan 1. Dion merenungkan hal ini sejenak, tetapi dia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Kemungkinan besar, itu karena Kawa sebelumnya adalah si ekor 9. Mustahil baginya untuk melompati 2 nilai besar sekaligus. Dia mungkin akan memiliki kemampuan untuk menjadi yang tertinggi di masa depan setelah dia memahami rahasia bakat barunya. Tentu saja, Dion berpikir untuk memberikan pil ini kepada Ri juga, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ri bukan hanya kitsune, dia juga seorang elf. Memberinya pil seperti itu sama saja dengan memusnahkan separuh warisannya. Pil pemecah nasib memang luar biasa, tetapi memaksa mereka yang meminumnya kembali ke titik awal. Selain itu, yang persegi, ini akan membatasi Anda pada jalur yang ditentukan oleh esensi darah yang Anda gunakan sebagai katalis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1417 sekali lagi. Alasan Kawa bertubuh kecil bukan karena dia masih terkena kelemahan kitsune, melainkan karena dia tidak punya niat untuk berbicara sekarang. Ini sebesar yang dia bisa tanpa pemeliharaan. Tunggu sebentar, belum mulai disimpan. Mata Dion bersinar terang. Sambil berpikir, pil Martial Sein muncul di tangannya. Dion mengingat informasi yang diberikan deteksi tentang pil ini dengan sangat jelas. Jika seseorang yang belum mulai meminum pil ini, mereka akan segera mendapatkan meridian denyut ilahi dan tingkat dewa sejati. Dion telah memberikan pil ini kepada Delia untuk disisihkan untuk Aiden kecil. Ketika dia sudah cukup umur, sebelum dia mulai meminumnya, dia akan meminum pil ini dan juga mendapatkan manfaatnya. Bagaimana bisa Dion pelit pada anak sahabatnya? Namun, sepertinya orang pertama yang mendapat manfaat dari hal ini adalah Kawa. Saat Dion hendak menyela momen cinta mertuanya, dia melihat nenek Celeste sedang berjalan mendekat. Sambil menghela nafas, dia menyimpan pilnya untuk saat ini. Dia kembali ke kebiasaan lamanya lagi. Terus-menerus mencari kekuasaan ketika ada cinta dan suasana di sekelilingnya. Bukankah itu terlalu bodoh? Pada saat itu, dia memutuskan untuk mengakhiri pertemuan yang telah dia rencanakan besok untuk mundur 1 bulan lagi. Untuk bulan ini, dia tidak akan memikirkan apapun kecuali teman dan keluarganya. Meskipun terlalu redup bagi Dion untuk menyadarinya, ketika dia memikirkan hal ini, mahkota di dalam dunia batinnya bersinar terang sesaat sebelum meredup sekali lagi. Ibu, kamu berhasil menerobos. Esmeralda memandang ke arah nenek Celeste dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia adalah seorang roh, dia sebenarnya telah menembus alam Dao sejak lama, jadi dia samar-samar bisa memahami pembagian kekuatan dengan cukup baik. Saat terakhir kali dia melihat ibunya, lebih dari setengah dekade yang lalu, dia adalah ahli Dao yang lebih tinggi. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap rendah, bahkan di kuadran terluar, itu masih jauh dari kemampuan untuk bergerak tanpa hambatan. Tapi, alam puncak Dao adalah binatang yang sama sekali berbeda. Selain dari beberapa eksistensi tinggi yang langka, mereka tidak tertandingi. Meskipun ada perbedaan besar antara ranah Dao ke-10 milik nenek Celeste dan ranah Dao ke-12 tertinggi, harus dipahami betapa langkanya bahkan seorang ahli ranah Dao ke-10. Pada dasarnya, menjadi ahli ranah Dao ke-10 berarti Anda setidaknya masuk ke ranah Dao sebagai ahli kelas 3. Prestasi seperti itu begitu luar biasa sehingga benar-benar membayangi memasuki alam surga bahkan sebagai ahli kelas 1. Sulit untuk membandingkan kesulitan kedua prestasi tersebut. Persyaratan terendah untuk menjadi ahli Dao adalah alam surga ke-9, ini setara dengan menjadi ahli Dao kelas 4. Jelas sekali, sebagian besar ahli Dao berada di kelas 4 dan dengan demikian tidak akan pernah bisa mencapai puncak alam Dao, batas mereka akan sesuai dengan alam Dao ke-9, tentu saja. Terobosan nenek Celeste pada dasarnya menempatkannya di depan lebih dari 90% ahli bidang Dao.
Wanita seperti itu bisa memperlakukan klan Kitsune tertinggi dengan bebas dari hukuman dan membunuh Jasmine dengan satu pikiran. Tentu saja terobosan semacam ini mengejutkan Esmeralda. Melakukan satu langkah pun di alam Dao sangatlah sulit sehingga para catu daya sering menghabiskan ribuan tahun untuk mengisi dan memperbaiki satu meridian. Apalagi ketika Nenek Celeste mengatakan dia memasuki isolasi terpencil untuk mencapai terobosan, semua orang berasumsi bahwa ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Atau bahkan beberapa ratus tahun. Siapa yang tahu bahwa dia akan melakukan terobosan secepat ini? Nenek Celeste tersenyum, kulitnya semakin bersinar. Dia benar-benar sangat cantik saat ini. Orang tidak akan pernah mengira bahwa dia berumur beberapa ratus ribu tahun. Saya harus berterima kasih kepada wanita muda ini, dia berkata dengan manis sambil melihat ke arah Kawa. Terobosannya menarik inovatifku. Makhluk surgawi sangat gembira mendengar berita ini. Ini berarti mereka menempatkannya lebih dekat menuju kebebasan sejati. Jika makhluk surgawi melahirkan eksistensi yang lebih tinggi, apakah mereka harus bersembunyi dengan ekor di antara kaki mereka seperti ini? Tentu saja tidak. Bagian terbaiknya adalah binatang surga yang dibebaskan dari hukuman mati. Selama Nenek Celeste mempunyai akumulasi yang cukup, suatu hari dia akan memasuki kondisi itu tanpa masalah. Satu-satunya hal yang memalukan adalah kepala keluarga lainnya tidak berbakat seperti Nenek Celeste. Mereka juga telah memasuki budidaya terpencil, tetapi mereka hanya berusaha untuk menggali ke alam Dao yang lebih tinggi, jauh dari Nenek Celeste. Bagi kepala Tudo, invasi ini sangat penting baginya. Bagaimanapun, masa hidup saat ini akan segera berakhir. Jika dia tidak melakukan terobosan sekali lagi, dia akan mati. Untungnya, kemunculan Dion telah meningkatkan spiritualitasnya ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga penghalang yang menghalanginya selama bertahun-tahun mengendur. Ah, cucuku ada di sini. Aku melewatkan kunjungan Little Zaire, tapi sayangnya aku tidak melewatkan yang ini. Nenek Celeste mengusap pipi Dion, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa dia terlihat tidak lebih tua dari 20 tahun, tetapi berpura-pura dia memiliki kaki di dalam kubur. Apakah ini cucu iparku? Ayo, biarkan aku melihatmu. Ri tersipu malu, dengan kepatuhan meninggalkan pelukan Dion. Karena orang tua Dion meninggal, dia tidak pernah menghadapi pertemuan seperti itu, sehingga membuatnya bingung, suatu penampilan yang menurut Dion menggemaskan. Dengan kesempatan yang begitu membahagiakan, Dion memanggil Madeline, Clara dan Delia. Dengan kedatangan mereka, lahirlah dua bayi menggemaskan yang sangat disukai Nenek Celeste. Tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk menikmati pesta besar. Baru pada saat itulah Dion mengetahui bahwa binatang buas di alam mistik surga sebenarnya adalah konstruksi susunan, seperti penjaga tangga. Alasan Dion bisa diratakan adalah karena memang dirancang untuk dimakan. Hanya saja energi bahan bakar yang diterimanya adalah buatan. Dion tercengang karena dia begitu mudah dibodohi. Sangat jarang dia tidak melihat konstruksi jalur jiwa dengan mudah. Tapi, Dion sedang tidak berminat untuk menyelidiki rahasia itu. Dia memutuskan untuk akhirnya melepaskan diri dan bersenang-senang. Menghabiskan waktu bersama istri lebih dari sekedar berpelukan di tempat tidur. Dia tidak pernah ingin kehilangan tentang siapa mereka sebagai manusia dan akan menjadi apa mereka nantinya. Meskipun kenyataan jiwa bahwa mereka terhubung membuat Dion menipu pikiran yang tersembunyi di dalam kepala istri-istrinya. Dia merasa bahwa mengandalkan hal ini dalam jangka panjang akan membuat mereka semakin menjauh. Menyadari perubahan mentalitas suami mereka, Madeline, Clara, dan Ri merasakan dunia mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah. Ketika Dion dan Madeline memasuki dunia api emas mistik, Dion harus meyakinkan Madeline bahwa dia masih merawatnya. Bagi Madeline yang tidak pernah merasa tidak nyaman dengan perasaan Dion terhadapnya, ini adalah perubahan besar dalam pemikiran normalnya. Baru pada saat Dion menyadari bahwa itu adalah kesalahannya, dia merasakan ketidakamanan ini. Dia bersumpah apakah itu Madeline atau Clara atau Ri atau Amporae, dia tidak akan pernah membiarkan mereka merasakan hal seperti itu lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1418 hari. 2 minggu kemudian, Dion duduk bersandar di belakang Soul Palace. Tempat ini seindah yang diingat Dion. Sejujurnya, ini tampak seperti negeri dongeng. Di depannya, ada sebuah danau kecil. Madeline, Ri dan Delia sedang bermain dengan kedua bayi itu sambil mencelupkan jari kaki mereka ke dalam air. Sedangkan Clara, dia mendengkur ringan di dada Dion, kehabisan tenaga. Penggarap tidak perlu tidur, tapi itu masih merupakan cara paling efisien untuk mendapatkan kembali stamina. Meskipun seseorang dapat menggunakan pil sebagai penggantinya, mengandalkan tubuh sendiri selalu merupakan metode terbaik. Dion merasa bertanggung jawab atas kelelahan Clara. Dia telah menghabiskan 2 minggu terakhir untuk mencatat dan membangun sistem tata kelola baru. Dion tiba-tiba menyadari betapa konyolnya dia mencoba mengadakan pertemuan itu secepat itu. Dia mendorongnya kembali jelas merupakan berkah tersembunyi. Meski begitu, Dion merasa damai. Meski dijadikan bantal manusia,
hal seperti itu hanya membuatnya tersenyum tipis. Dia bahkan mempertimbangkan untuk istirahat lebih lama. Dalam benaknya, dia tahu dia kehilangan kesempatan. Dengan sekte gagak emas yang terkuat di konferensi, jika Dion menggunakan kesempatan ini untuk menyapu sekte teratai api dan kelahiran kembali api, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Dengan dukungannya, sekte Flaming Lily akan dengan mudah menghancurkan kedua sekte yang lebih kecil itu. Namun, Dion menyingkirkan hal-hal ini ke dalam pikirannya. Saat ini, dunia mungkin bertanya-tanya kemana dia menghilang lagi. Hal-hal yang terjadi di kuadran api emas menyebar seperti api, membuat banyak orang menantikan debutnya di lantai surga. Jenderal Iblis telah menjadi nama rumah tangga untuk sementara waktu sekarang. Dion telah menyerahkan urusan lantai surgawi di tangan mereka, tetapi hanya ada sedikit hal yang dapat mereka lakukan tanpa seorang ahli mutlak. Bagaimanapun, bahkan yang terkuat di antara mereka masih merupakan makhluk surgawi yang lebih rendah. Karena itulah banyak yang bertanya-tanya kapan Dion akan datang untuk mendukung anak buahnya. Beberapa orang mengharapkan lebih banyak dari para jenderal iblis. Lagi pula, penolakan mereka terhadap sekte gagak emas telah menjadi legenda. Namun banyak yang merasa penampilannya kurang bagus. Mereka terlalu lemah, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih muda, yang lain tampaknya tidak peduli. Pada titik ini, bahkan persaudaraan Wali Emites telah meninggalkan Jenderal Iblis jauh di belakang, dengan sungguh-sungguh mengejar Star Force dan Heavenly Sword Guild. Baru setelah berita tentang anak Dion dan Madeline diketahui publik, banyak orang yang memahami hilangnya Dion. Mayoritas memuji Dion karena mengabaikan obrolan publik demi bisa hidup dalam kehidupan anaknya, tetapi orang lain yang lebih jahat meremehkannya. Mereka percaya itu adalah kesalahan Dion karena dengan bodohnya memiliki anak di usia dini. Sekarang dia memperlambat perkembangannya demi hal itu membuat kebodohannya semakin jelas. Bahkan dengan semua berita ini sampai ke Dion, dia tidak bergerak apapun, menikmati waktu luangnya. Tentu saja, akan tiba suatu hari di mana dia menyerang mereka sekali lagi, tapi itu bukan hari ini. Dia merasa bahwa setiap hari berlalu, pikirannya semakin marah. Meskipun dia tidak menyadarinya, cadangan energi mentalnya sedikit meningkat. Jika dia pergi ke danau menenangkan klan naga kristal sekarang, manfaat yang akan dia terima akan sedikit lebih baik dari sebelumnya. Energi mental dan kelelahan adalah hal yang paling sulit ditingkatkan di dunia persilatan. Menahan pikiran seseorang itu terlalu sulit. Hanya makhluk seperti naga kristal yang memiliki kemampuan untuk terus mengisi energi mentalnya yang dapat melakukannya. Namun, bahkan bagi mereka, itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Dion telah meningkat, mengingat di mana spiritualitasnya sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin suatu hari nanti dia bisa membanggakan sesuatu yang bisa membuat dia puas. Saat Dion hendak melepaskan diri bersama Clara, merasa sangat nyaman dengan tubuh lembut dan ramping di pelukannya, perasaan surgawinya tiba-tiba mengambil gerakan menuju lokasinya. Ketika dia menyadari siapa orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dikecoh. Dia begitu damai sebelumnya. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan wanita ini. Bukankah dia adalah master sekte? Sejak kapan murid punya hak untuk masuk ke kediamannya sesuka hati? Namun, ketika dia melihat ekspresi khawatir dan gugup Damaris, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru meledakkannya lagi. Karena dia sedang berusaha meredam kerohaniannya, akan lebih baik jika dia tidak terlalu cepat marah sepanjang waktu. Damaris perlahan mulai terlihat. Madeline, Ri dan Delia melihat kembali ke arahnya, tapi hanya tersenyum dan memalingkan muka. Dia jelas bukan dia yang jatuh ke tanah. Bahkan kecantikan yang mendengkur ringan di pelukannya dengan mudah menjadi tandingannya jika tidak lebih baik darinya. Tapi, juga melihat ketidaksenangannya di sini untuk mereka. Melihat begitu banyak wanita cantik di sekitar Dion, Damaris tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak berpikir dua kali untuk membantingnya ke tanah. Bahkan kecantikan yang mendengkur ringan di pelukannya dengan mudah menjadi tandingannya jika tidak lebih baik darinya. Tapi, melihat penampilannya yang tidak senang, dia merasa seperti rusa yang terkejut di bawah lampu depan. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Oh, Dion mengangguk dan berbalik. Damaris bingung. Aku kalah taruhan. Aku seharusnya menjadi pelayan Zaire, tapi dia tidak ada di sini. Apa hubungannya denganku? Jika kamu ingin menjadi pembantu, ada banyak orang yang membutuhkan bantuan. Aku tidak membutuhkanmu di sekitar sini. Jangan dengarkan dia, kemarilah. Madeline melambai pada Damaris. Dion hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apapun, lagi pula, dia tidak akan berselisih dengan Madeline hanya karena Damaris. Beberapa hari kemudian, Dion pergi mengunjungi Zabia dan klan Jafari. Dia telah meninggalkan harta karun klan Jafari dalam perawatan mereka. Mengingat ajarannya terbelah dua, hanya ajaran inti Jafari yang memiliki metode untuk menggabungkannya kembali. Rupanya, para elf, karena mereka tidak pernah memiliki metode ini, tidak pernah bisa menggunakan harta karun itu dengan kapasitas penuh.
Untungnya, prosesnya sesederhana merendam danau darah klan mereka selama beberapa tahun. Saat ini, harta karun itu sudah dalam kondisi sempurna. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1419 manfaat. Setelah secara diam-diam menyusup ke lautan gelap sekali lagi, Dion menuangkan sejumlah batu abadi dan tak beruang ke dalam harta karun itu. Seperti ini, pengatur waktu 999 hari dimulai. Namun kunjungan ini bukan tentang harta karun klan Jafari. Masalah-masalah itu telah diselesaikan bahkan sebelum Dion mengunjungi si kembar. Sebaliknya, kunjungan ini adalah tentang terobosan Zabia ke ranah Dao. Bagi klan dan sekte yang lebih lemah, peristiwa terobosan semacam itu adalah sesuatu yang sepanjang hidup mereka berputar selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Untuk kekuatan semacam itu, penambahan ahli Dao baru terlalu penting untuk diabaikan. Sejalan dengan ini, mereka akan mencurahkan seluruh sumber daya dan harta penyelamat hidup mereka kepada satu orang ini. Saat ini adalah situasi yang sama dengan yang dialami Dion. 6 ahli Dao baru adalah setetes air bagi kekuatan besar itu, tetapi baginya, kehilangan satu pun akan menyebabkan dia sakit hati yang tak ada habisnya. Meskipun dia memiliki binatang surgawi, dia hanya bisa menggunakannya secara rahasia. Terlalu berisiko untuk mengeluarkannya sampai nenek Seles menjadi eksistensi tinggi. Faktanya, ini sangat penting sehingga Dion memberikan inti energi kepada nenek Selesnya. Kita harus tahu bahwa inti energi sangat meningkatkan kecepatan budidaya. Bisa dibayangkan dampak apa yang ditimbulkan oleh harta karun dari 33 surga terhadap benda seperti itu. Itu akan meningkatkan kecepatan nenek Seles 10 hingga 20 kali lipat, mengurangi waktu yang dia perlukan hingga beberapa ribu tahun. Sebelumnya, nenek Seles percaya dia setidaknya membutuhkan 10.000 tahun lagi untuk mencapai alam Dao ke-12. Tapi, dengan tindakan tanpa pamrih Dion, dia akan mencapainya dalam 500 hingga 1000 tahun. Kali ini bisa dikurangi lebih banyak lagi selama Dion menyediakan enigmatic gathering pills yang berkualitas tinggi. Sedangkan untuk menjadi eksistensi tinggi, inti energi tidak akan bisa banyak membantu masalah ini. Terobosan ini sangat bergantung pada pemahaman, terutama bagi makhluk surgawi yang tidak menghadapi kesengsaraan. Dion tahu bahwa jika dia mengandalkan inti energi, dia hanya membutuhkan waktu 5-10 tahun untuk menembus alam Dao. Tapi, dia tidak ingin terjerumus ke dalam lingkaran setan perebutan kekuasaan lagi. Selain itu, Zabia dan para murid Ipsum merasa mereka siap memasuki alam Dao. Bagian terbaiknya adalah bahkan yang paling lemah di antara mereka akan masuk sebagai ahli Dao kelas 3, sementara Zabia akan masuk sebagai ahli Dao kelas 1. Seseorang harus tahu bahwa tidak mungkin menjadi eksistensi tinggi kecuali setidaknya seseorang berhasil menjadi ahli orde pertama. Pembudidaya kelas 2 tidak akan pernah mendapat kesempatan. Meskipun secara teknis tidak ada penghalang keras untuk mencegah hal ini terjadi, tidak ada ahli Dao kelas 2 yang pernah selamat dari kesengsaraan. Sedangkan untuk kasus-kasus khusus seperti binatang surgawi, tidak ada satupun dari pembudidaya kelas 2 mereka yang pernah mengumpulkan cukup pemahaman untuk melakukan terobosan. Pada dasarnya, membina Zabia sama dengan membantu potensi keberadaan yang lebih tinggi di masa depan. Jadi, Dion tidak bisa pelit sama sekali dengan bantuan yang diberikannya. Tawa hangat Zabia memenuhi istana Jafari. Meskipun istana ini jauh lebih kecil dari istana jiwa, istana ini masih memiliki diameter 50 meter, berkuasa dengan kekuatan yang mengesankan. Karena Zabia akan segera menjadi ahli Dao, selama dia selamat, jelas tidak ada masalah jika dia membangun struktur seperti itu. Yang berkuasa akan selalu diperlakukan lebih baik. Kamu tidak perlu datang sendiri, saudaraku. Aku tahu kamu sibuk. Dion tersenyum, menahan tepukan bahu Zabia yang berat. Bagaimana mungkin aku tidak datang secara pribadi? Ini adalah masalah hidup dan matimu. Ditambah lagi, akhir-akhir ini aku berusaha bersikap santai. Itu bagus. Habiskan waktu bersama istrimu, beri mereka beberapa bayi untuk diurus. Menurutku itu artinya aku akan segera mempunyai anak dewa lagi. Kamu bekerja cepat. Zabia menyeringai lebar. Dia tahu betapa sulitnya memiliki anak setelah memasuki alam Dao, jadi dia bersikeras untuk memiliki anak lagi. Selama ini, ia pun santai-santai saja, menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sangat disayangkan Sarit sedang mengikuti uji coba menaranya sehingga dia tidak bisa bersama ayahnya pada saat-saat tersebut. Ulu yang duduk tak jauh dari situ tersenyum manis. Sepertinya dia kembali mengalami benjolan bayi. Dion tahu bahwa Ulu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi merawat seorang anak telah memperlambat kultivasinya. Tampaknya kultivasinya akan melambat sekali lagi, tapi dia tidak keberatan. Di klan Jafari, merupakan suatu kehormatan besar bisa melahirkan anak dari suami Anda. Sebenarnya, Ulu merasa 2 itu terlalu sedikit. Kamu tidak perlu khawatir, Dion mengangguk dengan serius. Dengan dukunganku padamu, bahkan jika surga ingin membunuhmu, mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesaat kemudian, Dion mengeluarkan banyak hal.
Ini adalah pil pembalikan esensi. Pil ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan seseorang ke keadaan puncaknya saat mereka memakannya, dan pil ini juga dapat memberi Anda tambahan 1000 tahun kehidupan. Bukan berarti itu akan menjadi masalah setelah Anda melakukan terobosan. Dion hanya memiliki satu pil penyembuhan tingkat planet pada tingkat ini. Dia menerimanya dari dunia mistik api emas, tapi dia tidak ragu untuk memberikannya kepada Zabia. Dia juga telah menerima 10 pil pengisian yin dan yang, tetapi dia memberikan masing-masing 2 pil kepada murid Ipsum. Meski berharga, jangan ragu meminumnya jika nyawamu dalam bahaya. Aku selalu bisa meramu pil lagi, tapi aku tidak bisa meramu teman baru. Setelah Dion mengatakan ini, dia melanjutkan untuk mengambil beberapa lusin pil penenang surga yang menambah 10 tahun kehidupan, belum lagi banyak harta pertahanan sebelum dia akhirnya menyerahkan Glyph anak ke Zabia. Bahkan dengan tinggi badannya yang 3 meter, Glyph sepanjang 5 meter itu mengerdilkan Zabia, tapi itu masih lebih cocok untuknya daripada Dion. Namun, Zabia sudah lama berhenti memedulikan semua barang berharga yang diberikan Dion padanya. Dia merasakan kehangatan yang tak ada habisnya di hatinya. Mungkin benar bahwa Zabia yang semakin kuat juga membantu Dion, tapi tidak ada yang akan bertindak sejauh ini jika mereka hanya mencari keuntungan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1420 aneh. Setelah mengunjungi Zabia, Dion pergi. Butuh sedikit waktu baginya untuk terbiasa dengan senjata barunya, jadi Zabia memutuskan untuk menerima kesengsaraannya di minggu berikutnya. Jika dia dan murid-murid Ipsum berhasil melakukan terobosan sebelum pertemuan yang direncanakan Dion, tingkat tekanan yang dapat diterapkan Dion akan jauh lebih tinggi. Karena faktanya makhluk surgawi masih merupakan rahasia tersembunyi, Dion memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk pertemuan yang akan datang ini. Meskipun Amporae berencana untuk mengungkap hubungan antara Dion dan makhluk surgawi, hal itu tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat itu, Dion akan memiliki ruang bernapas yang cukup untuk tidak hanya menyelesaikan penyelubungan lautan gelap, tetapi juga menyelesaikan penyelubungan Soren Universe ini dalam sebuah penghalang juga. Untungnya, Soul Universe dan alam semesta asal Dion berbatasan langsung satu sama lain. Beginilah cara klan Jafari mendatangi mereka setelah dipaksa meninggalkan rumah mereka selama perang dengan klan Kaedes dan Katedral. Jadi, Dion bisa menyelubungi kedua alam semesta secara bersamaan. Setelah itu selesai, bahkan jika klan dan sekte raksasa itu datang untuk menyelidikinya, mereka akan kurang beruntung. Meski begitu, ada satu masalah yang dipikirkan Dion dengan pendekatan ini. Jika diketahui publik bahwa Celestial Universe diselubungi menggunakan harta karun yang diketahui disimpan oleh para elf, Jasmine mungkin bisa menghubungkan identitas Dion satu sama lain. Namun, itu adalah sebuah kemungkinan besar. Lagi pula, tingkat ahli yang mungkin akan dikirim oleh klan untuk diselidiki seharusnya jauh lebih tinggi daripada Jasmine. Kalau begitu, bagaimana Jasmine bisa mengetahui rahasia informasi mereka? Begitu Dion meninggalkan Zabia, dia pergi mengunjungi si kembar sekali lagi. Kakak, apakah kamu sudah membuat kemajuan dalam menemukan kakak Eli? Suara Bella terdengar sangat serak. Itu tidak lagi memiliki kelembutan yang ringan dan lapang seperti yang biasa dilakukan Dion. Saat ini, Bella dan Mia sudah kehilangan kemampuan melihat. Sebenarnya, mereka telah menjadi buta bertahun-tahun yang lalu. Namun karena mereka tidak ingin orang lain mengkhawatirkan mereka, mereka menyembunyikan fakta ini. Baru setelah Kaeda melakukan pemeriksaan rutin 2 tahun lalu, dia menyadari adanya keanehan. Hal-hal seperti ini dapat memaksa orang yang paling berhati dingin sekalipun untuk menghela nafas. Dion tahu bagi Mia, ini sangat memilukan. Gadis malang itu baru saja mulai sedikit memahami dao lukisan barunya ketika dunia tiba-tiba diambil darinya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun untuk melukis. Yang membuat hati Dion patah hati adalah Mia justru meminta maaf padanya atas hal tersebut. Dia merasa tidak enak karena Dion telah menghabiskan begitu banyak batu energi untuk membeli materialnya, hanya untuk dia sia-siakan. Kedua gadis ini berhati terlalu murni. Dion tersenyum ringan sambil dengan lembut memegang tangan Bella yang diperban. Itu sangat lemah sehingga dia khawatir tindakan ini saja sudah cukup untuk menyakitinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Eli dan aku sudah siap untuk ini sejak lama. Hanya dalam beberapa tahun, aku akan sepenuhnya memahami kemampuanku sebagai penguasa planet, dan aku akan dapat mewujudkan rencana kami. Sampai saat itu tiba, aku tidak yakin mereka akan menyakiti Eli. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Aiden tidak bisa bertemu ayahnya untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata tersebut, Bella tercekat. Sulit baginya untuk berbicara dalam situasi ini, tetapi lebih menyakitkan lagi baginya untuk mengedarkan esensinya. Meridian mereka telah menyusut jauh sebelum pita suara mereka menyusut. Mungkin suatu hari nanti, mereka juga tidak akan bisa berbicara lagi. Mereka harus meninggal dunia dalam diam tanpa seorang pun dapat mendengar permohonan bantuan mereka. Melihat Bella seperti ini, Mia ingin menghibur adiknya, tapi tidak bisa.
Dia tiba-tiba merasakan rasa frustrasi yang mendalam, rasa frustrasi yang sudah lama dia coba tekan. Serahkan padaku, kata Dion lembut. Aku akan membuat para bajingan itu membayar. Dion melakukan yang terbaik untuk menenangkan si kembar. Dia mulai bercerita kepada mereka tentang mantan budak jiwa, sepertinya mereka paling menyukai cerita semacam ini. Diore telah meningkat pesat. Meskipun pengembangan energinya agak kurang, jiwanya sudah berada di puncak alam suci. Faktanya, dia baru saja akan menerobos alam praktisi dan menjadi master, namun dia hanya belajar. Untuk 5 tahun, Masada bahkan lebih baik lagi, dia sebenarnya sudah menjadi guru tahap ketiga dan jiwanya juga berada di alam suci puncak. Dion mulai mencatat pencapaian para mantan budak jiwa. Mendengar betapa mereka sangat membantu kehidupan mereka, Mia dan Bella merasa bersyukur. Akhirnya, percakapan mereka beralih ke saat mereka menghancurkan katedral bersama-sama. Omong-omong, saat itu, bagaimana kalian berdua tahu kalau itu aku? Dion tiba-tiba teringat bahwa si kembar langsung mengenalinya meskipun pertama kali dia bertemu mereka. Dia mengenakan Lightning Willow Mask miliknya. Meskipun dia tidak pernah bertanya, ini adalah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Topeng Lightning Willow adalah sesuatu yang bahkan para ahli Dao tidak bisa melihatnya. Namun, kedua saudara perempuan itu mengenalinya bahkan ketika topengnya dilepas. Itu terlalu aneh. Mia dan Bella tidak tahu bagaimana harus merespons. Mereka baru tahu, kamu hanya mencium bau yang familiar pada dirimu. Mia akhirnya berkata, bau yang familiar, apakah kamu mengenali semua orang dari baunya? Dion bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi, dia terkejut melihat jawabannya tidak. Tidak, hanya kamu yang memiliki bau itu. Kami belum pernah bertemu orang lain yang memiliki bau itu. Sekarang setelah kamu mengungkitnya, itu cukup aneh. Bella berkata dengan linglung, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal yang tidak dapat dia pahami. Si kembar berbicara tentang baunya, tetapi dengan keadaan sekarang, informasi ini tidak berguna. Karena keadaan tubuhnya, si kembar sudah lama kehilangan indera penciumannya. Jadi, mustahil untuk bereksperimen dengan apa maksudnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.